Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi statistik dan statistika pada mata kuliah statistika pendidikan. Jadi materi awal dalam mata kuliah statistik pendidikan itu adalah statistik dan statistika. Jadi hal yang dasar yang perlu kita pahami yaitu bagaimana kita bisa mendefinisikan dan membedakan statistik dan statistika. Baik, hal yang perlu kita pahami yang pertama itu mengenai statistik. Nah, kalau kita artikan secara sederhana bahwa statistik itu bisa berupa sekumpulan data. Data itu baik dalam bentuk angka maupun bukan dalam bentuk angka. Kemudian statistik itu bisa berbentuk suatu tabel ataupun diagram. Kemudian statistik itu menggambarkan suatu masalah tertentu. Nah, jadi dari pernyataan tersebut bahwa kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa yang namanya statistik itu merupakan hasil data yang bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk suatu diagram. Jadi data yang tersusun tersebut bisa kita dapatkan informasi berkaitan dengan masalah-masalah yang ditampilkan dalam data tersebut. Nah, contoh statistik penduduk berarti data yang menunjukkan berkaitan dengan penduduk. Statistik pendidikan berarti data yang menunjukkan data tentang pendidikan. Begitu juga dengan statistik ekonomi, berarti data yang menunjukkan tentang data dalam ekonomi. Nah, kemudian statistika. Jadi kalau kita artikan bahwa statistika itu adalah metode, teknik, atau cara mengumpulkan satu data. Atau bagaimana kita mengolah data, menjadikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data. Nah, jadi kalau statistika itu lebih mengarah kepada ilmunya. Bagaimana kita mempelajari tentang cara bagaimana menginput, membuat satu tabulasi dan menganalisis dan menemukan keterangan dari suatu data yang kita kumpulkan. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa kalau statistik itu adalah berupa datanya, kemudian kalau statistika itu adalah ilmu bagaimana kita menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian macam-macam data. Jadi kalau kita kualifikasikan bahwa data itu secara umum ya bisa kita bagi menjadi dua, itu data secara kualitatif dan data secara kuantitatif. Nah, data kualitatif itu data dalam penelitian menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umum yang tidak bisa dapat dihitung. Ya. Sedangkan data kuantitatif yaitu jenis data yang bisa kita ukur, bisa kita hitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Nah, jadi itu bedanya antara data yang sifatnya kualitatif dan data yang sifatnya kuantitatif. Kalau kualitatif bukan secara sederhana, bukan dalam bentuk angka, sedang kuantitatif itu
dalam bentuk angka. Kemudian selanjutnya data secara kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data secara kontinum. Nah, data diskrit itu adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, misalkan data nilai ulangan, data jumlah penduduk, yang berdasarkan pada bagaimana data itu kita dapatkan dengan cara menghitung. Kemudian data secara kontinu itu data yang kita peroleh dengan cara melakukan pengukuran, misalkan data tentang berat badan, tinggi, itu semuanya kita bisa dapatkan dengan cara melakukan pengukuran. Nah, kemudian selanjutnya data secara kontinu itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, ya. Ada data nominal, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal, ya, kalau data nominal itu adalah data yang tidak bisa kita urutkan, tapi dalam data itu kita bisa bedakan dan bisa kita bandingkan satu dengan yang lain. Nah, misalkan data yang sifatnya nominal itu adalah data jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, di mana data yang ada pada data nominal itu sifatnya secara kedudukannya adalah horizontal, jadi tidak ada tingkatan, tidak ada jenjang dalam data yang sifatnya secara nominal. Semua data sifatnya relatif dan sama tingkatannya. Nah, kemudian data ordinal. Jadi data ordinal ini beda dengan data nominal. Kalau data ordinal ini dia mempunyai urutan, dia mempunyai tingkatan, beda pada data nominal. Tidak mempunyai data, tidak memiliki tingkatan. Kalau ordinal memiliki tingkatan, yang memiliki penjenjangan di antara data yang ada dalam data ordinal. Misalkan ranking prestasi, pada data ranking prestasi belajar itu ada ranking 1, ranking 2, di mana pada ranking 1 dan ranking 2 itu memiliki urutan atau memiliki jenjang perbedaan di antara ranking yang 1 dengan 2. Jadi pada data ordinal juga itu tidak memiliki jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan. Jadi ranking 1, ranking 2 memiliki perbedaan rangkaian jarak di antara rangkaian dalam data tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada data yang sifatnya interval. Jadi kalau data yang sifatnya interval itu adalah data yang mempunyai perbedaan, mempunyai urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Jadi pada data interval yaitu intinya adalah tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Nah, contoh pada data yang sifatnya secara interval, ya, misalkan pada data tes hasil belajar, di mana ada hasil angka berupa yang didapat oleh siswa itu ada angka 4, 5, ada 7 dan seterusnya. Di mana jarak antara misalkan antara 4 ke 5 itu tidak sama dengan jarak antara 5 ke 6. Namun angka tersebut yang tidak memiliki perbandingan yang mutlak absolut. Jadi misalkan angka yang didapatkan 4 pada seorang siswa itu tidak berarti bahwa kepandaiannya itu setengah dari siswa yang memiliki angka 8. Karena pada data yang sifatnya interval itu tidak memiliki sifat yang secara absolut, ya, sehingga kita tidak bisa bandingkan secara
secara mutlak atau secara absolut. Kemudian data yang sifatnya secara rasio. Nah, jadi kalau data yang sifatnya secara rasio adalah data yang punya perbedaan urutan jarak dan perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut. Jadi bedanya antara interval dan rasio, kalau pada rasio itu mempunyai titik mutlak atau nol absolut, sedangkan interval dia tidak memiliki titik mutlak atau nol absolut. Nah, contoh pada data yang sifatnya secara rasio itu misalkan pada suhu cairan yang memiliki suhu memiliki suhu 20 derajat Celcius itu merupakan setengah dari suhu yang memiliki 40 derajat Celcius. Jadi dia memiliki ketentuan yang mutlak sama bahwa 20 derajat Celcius itu adalah setengah dari 40 derajat Celcius. Beda pada sifat data yang sifatnya interval. Kalau data interval itu tidak mutlak bahwa dia memiliki perbandingan yang sama dari data yang kita bandingkan. Jadi itu bedanya antara data yang sifatnya interval dan rasio. Ya. Jenis statistika. Jadi dalam statistika itu secara umum juga dibagi menjadi dua, itu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu adalah metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan suatu data. Jadi dalam statistika deskriptif itu lebih mengarah bagaimana data kita itu kita deskripsikan, bagaimana dalam data deskriptif itu bagaimana kita bisa menghitung rata-rata, variance dari data mentah, atau bisa kita deskripsikan dalam bentuk suatu tabel dan suatu grafik sehingga data itu akan lebih mudah kita baca. Nah, kemudian dalam statistik inferensial itu adalah cara penarikan kesimpulan berdasarkan data dari sampel suatu populasi. Nah, dalam statistika inferensial itu lebih mengarah bagaimana kita melakukan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Jadi misalkan bagaimana dalam pengujian hipotesis, bagaimana melakukan estimasi atau pengamatan. Jadi dalam estimasi atau dalam pengajuan hipotesis itu kita bisa menarik suatu kesimpulan dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah cara mengumpulkan data. Jadi ada beberapa cara dalam mengumpulkan data oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah observasi. Jadi kalau observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan kita teliti atau data yang akan kita kumpulkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kuesioner. Ya, jadi kuesioner itu bisa dalam bentuk pertanyaan atau bagaimana kita mengumpulkan suatu data dengan memberikan sederajat pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kemudian selanjutnya adalah interview, yaitu wawancara langsung oleh seorang peneliti ke responden untuk mendapatkan informasi atau data dari orang yang kita interview atau kita wawancara. Kemudian selanjutnya adalah studi pustaka. Jadi dari studi pustaka adalah pengumpulan data yang bisa kita kumpulkan baik itu dari buku, dari artikel atau berita yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya itu adalah dokumentasi. Ya, jadi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil gambar, foto atau video dalam objek yang akan kita
lakukan penelitian. Nah, kemudian penyajian data, dalam penyajian data itu bisa kita sajikan dalam satu bentuk tabel dan dalam satu bentuk grafik atau diagram. Nah, kemudian dalam bentuk tabel itu bisa ada berbentuk 1, 2 atau 3. Kemudian dalam bentuk grafik itu bisa dalam bentuk garis, batang, lingkaran maupun dalam bentuk satu gambar. Nah, ini contoh tabel satu arah di mana pengkategoriannya ini hanya terdiri dari satu kategori. Dan dalam contoh dalam slide ini kategorinya itu hanya berupa golongan dalam ada pegawai negeri sipil. Ada golongan 1 sampai golongan 4. Nah, selanjutnya ini ada tabel 2 arah. Jadi terdiri dari 2 kategori dan kalender data, yaitu golongan dan tingkat pendidikan. Golongan antara golongan 1 sampai 4 dan kemudian pendidikan itu dari jenjang SMA sampai S2. Nah, ini contoh tabel 3 arah di mana pengkategorinya itu sudah memiliki 3 pengkategorian, ada golongan, pendidikan, dan umum. Jadi pada golongan itu ada tingkatan 1 sampai 4, kemudian pada pendidikan itu ada dari jenjang SMA sampai S2, kemudian pada umur itu dibedakan antara umur yang kurang dari 40 dan lebih dari 40. Nah, selanjutnya ini adalah contoh grafik ya. Jadi grafik dalam bentuk garis dan menunjukkan jumlah suatu data yang didasarkan pada garis. Jadi di dalam garis itu titik-titik ujung dalam garis itu menunjukkan jumlah misalkan pada kita lihat dalam contoh di sini adalah jumlah produk barang yang terjual dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun-tahun ke tahun itu kita bisa lihat dari titik dari suatu garis yang menunjukkan berapa jumlah produk yang terjual. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah grafik batang. Pada grafik batang yang ada dalam slide ini adalah jumlah produk yang terjual pada tahun 2002 sampai 2005. Jadi kita bisa lihat secara jelas berapa persentase jumlah produk yang terjual dari tahun ke tahun dari produk TV, FCD maupun T. Nah, kemudian selanjutnya ada grafik lingkaran. Jadi dalam grafik lingkaran itu menunjukkan berapa persentase grafik penjualan televisi dari tahun 2002 sampai tahun 2005, di mana persentasenya tentu berbeda dari tiap tahun tergantung dari besar penjualan dari produk pada tahun tersebut. Nah, demikian materi dalam statistika pendidikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pertiwi Website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.